Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ningsi Anen, dosen tetap pada program studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang diterapkan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografis sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Baik, berikut outline penjelasan pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Geografis berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sebelumnya. Pertama yang akan dijelaskan, yang pertama adalah terkait deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, kemudian bahan ajar. Metode pengajaran yang saya gunakan nanti akan saya terapkan adalah metode DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery akan dijelaskan textbook dan bahan ajar yang digunakan. Interaction akan dijelaskan strategi metode pengajaran dan memperkenalkan aplikasi akademik UNB sebagai LMS UNB dan sistem pengajaran. Assessment akan dijelaskan strategi sistem penilaian. Dan terakhir adalah video pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau disingkat dengan SIG, ini akan membahas manfaat dan peranan sistem informasi geografis dalam perencanaan hutan sampai interpretasi citra satelit untuk penutupan lahan. Kemudian mahasiswa diberikan pengetahuan dan keterampilan membuat data-data spasial dan mengolah citra satelit sebagai bahan untuk melakukan digitasi penutupan lahan. Penugasan kompetisi SIG sangat berguna dalam melakukan perencanaan di semua bidang, terutama bidang kehutanan, khususnya bidang manajemen hutan. Mata kuliah prasyarat merupakan ilmu ukur tanah dan perpetaan wilayah, dan fotografi, foto udara, pengindaan jarak jauh, ini merupakan salah satu mata kuliah prasyarat. Mata kuliah SIG ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode KHT 3512. Artinya bahwa KHT itu program studi kehutanan, kemudian 3 itu pada tahun ketiga, 5 itu pada semester 5, dan 12 adalah nomor urut mata kuliah. Mata kuliah SIG dilaksanakan dengan kerangka technological, pedagogical, and content knowledge atau disingkat dengan SPEC. Kerangka kerja ini mengintegrasikan pengetahuan konsep-konsep sistem informasi geografis, pengetahuan teknologi informasi dalam mengubah representatif bahan ajar sistem informasi geografis, serta pengetahuan pedagogis dalam menentukan metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Proses pembelajarannya menggunakan model daring yang menggabungkan pembelajaran mandiri atau asinkronus dengan pembelajaran tatap muka virtual atau sinkronus. Diskusi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka sinkron dimaksudkan untuk mempertajam penjelasan teori, sedangkan penugasan praktek untuk verifikasi dan melatih keterampilan laboratoris mahasiswa. Melalui penerapan model blended learning, ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar dan penguasaan materi SIG, serta membangun sikap belajar mandiri mahasiswa, sehingga
secara kreatif dapat mengembangkan kompetensinya. Bahan ajar yang memuat paparan teori dan tuntutan praktikum diunggah dalam Learning Management System atau LMS. Dapat diakses mahasiswa setiap saat karena selama ada jejaring internet. Penyelenggaraan learning dimaksudkan untuk memberi peluang kepada mahasiswa agar berinteraksi setiap saat dengan sumber belajar sehingga mempermudah penguasaan konsep SIG. Adapun capaian pembelajaran ini menyesuaikan dengan capaian lulusan S1 Prodi Kehutanan. Ada 8 capaian. Yang pertama, diharapkan mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab atas tugas sebagai calon rimbawan profesional pada bidang SIG secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsepsi dan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada berbagai ilmu. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah SIG dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran kehutanan, baik secara umum maupun cabang ilmu kehutanan secara khusus. Yang keempat, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan membuat peta dan model analisis yang dapat membantu mempermudah pemahaman konsep SIG. Yang kelima, memahami perkembangan teknologi aplikasi SIG dalam dunia ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kehidupan nyata. Yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah pembelajaran SIG dengan menghasilkan produk peta secara tepat dalam konteks penyelenggaraan masalah bidang keahliannya berdasarkan hasil informasi dan data. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dalam pembelajaran mengkaji bidang SIG. Yang kedelapan, mampu membuat peta dan mengembangkan inovasi dalam berbagai bidang, menerapkan konsep SIG pada berbagai kegiatan. Bahan ajar yang digunakan atau bahan kajian materi pembelajaran yaitu satu, sejarah SIG dan konsep dasar SIG, kemudian ruang lingkup SIG meliputi subsistem SIG, komponen SIG, dan manfaat SIG. Kemudian konsep data SIG, datum, konsep penggunaan GPS, konsep data penginderaan jarak jauh menggunakan GEE, proses SIG dengan menggunakan software ArcGIS dan Quantum GIS, membuat layer, kemudian mengedit yang sudah dibuat, mengedit poin, line, dan poligon, kemudian bagaimana belajar proses input data atribut secara visualisasi, baik itu dalam membentuk layout, analisis 2 dimensi, dan pemetaan atau pembuatan peta. Baik. Selanjutnya, dalam pengajaran ini, saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery ini, strategi yang saya gunakan adalah saya menggunakan textbook yang berjudul Geographic Information System dan aplikasi sistem informasi geografis. Saya juga mempersilahkan kepada mahasiswa menggunakan sumber lain dalam mendukung materi mata kuliah sistem informasi geografis. Selain itu, saya juga menggunakan modul praktikum SIG, di mana untuk memandu praktikum, baik itu praktikum di lab atau praktikum di lapangan. Metode interaction. Strategi yang saya gunakan dalam interaction ini, saya menerapkan model pembelajaran melalui penggunaan media berbasis teknologi, yaitu model blended learning. Model blended learning ini merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konsep blended learning yang saya terapkan dalam pengajaran adalah mengkombinasikan
model pengajaran tatap muka atau sinkron, dan model pengajaran jarak jauh atau asinkron. Model pengajaran tatap muka yang saya terapkan, baik itu tatap muka secara langsung di kelas maupun tatap muka virtual melalui video conference, yaitu via Zoom Meeting untuk menyampaikan paparan mata kuliah atau teori, kemudian Jitsi digunakan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk WhatsApp group, ini digunakan untuk diskusi atau mengingatkan para mahasiswa terhadap tugas atau informasi-informasi yang lainnya. Model pengajaran jarak jauh atau asinkron yang saya terapkan melalui Learning Management System atau LMS. Aplikasi akademik UNB ini merupakan LMS UNB. Nah, untuk masuknya, ini maksud dari LMS ini untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan fasilitas yang ada seperti untuk mengupload materi, kemudian ada untuk diskusi, kemudian ada absen, ada tugas, dan ada ujian atau mengupload soal ujian. Berikut tampilan aplikasi akademik UNB atau LMS UNB. Di sini akses masuknya, dosen memasukkan username, kemudian memasukkan password. Setelah itu akan muncul jendela untuk memilih mata kuliah yang diampu. Selanjutnya, pilih aktivitas yang akan kita lakukan. Interaction selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Karena mata kuliah SIG ini memiliki 3 SKS, maka sistem pembelajaran atau jumlah pertemuan sebanyak 16 kali. Meliputi 14 kali pengajaran, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Ini dilaksanakan secara daring untuk pengajaran, dan luring untuk praktikum, baik itu praktikum di lab maupun praktikum di lapangan. Beban waktu untuk tatap muka 2 kali 50 menit, belajar mandiri 2 kali 60 menit, praktik 170 menit. Metode yang ketiga adalah assessment. Nah, assessment dalam sistem penilaian mata kuliah SIG. Sistem penilaian diterapkan secara transparan. Jadi, pada awal perkuliahan, sudah disampaikan dalam kontrak kuliah terkait penilaian. Jadi, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen tugas praktikum, bobotnya 40%, UTS 30%, UAS 30%. Kemudian, absensi tentunya ini diperhitungkan minimal 80% kehadiran. Artinya, apabila ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan terkait metode pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini akan saya tampilkan proses pembelajaran di kelas sinkron melalui Zoom Meeting. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Baik, Bu. Alhamdulillah, itu kesehatan yang wajib kita syukuri ya. Baik, silakan dibuka dulu kameranya ya. Saya absen dulu sambil difoto. Silakan. Sudah ya, 1, 2, 3. Saya lihat ini masih ada yang belum hadir, nanti tolong diingatkan ya. Apabila nanti terlambat, toleransinya 15 menit sesuai kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati bersama minggu lalu pada pertemuan pertama. Baik, ini di jam saya sudah jam 13.30. Jam 13.30 sesuai jadwal ya, jadwal kuliah kita. Mungkin bisa kita mulai ya.
Ini materi yang akan disampaikan adalah ruang lingkup SIG, ya. Nah, ruang lingkup SIG ini meliputi 3 subbahasan, ada subsistem SIG, ada komponen SIG, ada manfaat SIG, ya. Nah, di dalam subsistem SIG ini ada 4 komponen, ya. Ada 4 komponen subsistem SIG. Dari masing-masing subkomponen ini tentunya memiliki tugas masing-masing atau memiliki fungsi masing-masing. Contoh misalnya, untuk data input, ini bertugas atau berfungsi mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan data spasial. Jadi, ini untuk mengkonversi data awal dari berbagai sumber yang bisa diinput. Kemudian ada data manajemen. Data manajemen ini fungsinya mengorganisasikan data spasial. Kemudian ada data dan manipulasi analisis, ya, dan analisis ini adalah untuk menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Kemudian ada data output, ya. Data output itu adalah data yang bisa atau bertugas menampilkan atau menghasilkan data spasial. Ini bisa dalam berbentuk tabel dan lain halnya. Nah, bisa kita lihat, ya, ilustrasi tersebut di dalam gambar berikut. Ini data-data yang bisa kita input, ya, dari mulai tabel, kemudian laporan, bisa data citra, satelit, foto udara, dan GPS. Ini bisa termasuk pada data input, kemudian di-manage atau diorganisasikan oleh data manajemen. Ya, ini bisa diedit, bisa disimpan, bisa diproses, bahkan bisa membuat model. Nah, kemudian ada data output. Jadi hasil dari proses ini menghasilkan output berbentuk peta, tabel, jadi tidak hanya peta, ada tabel, ada laporan, dan lain-lain. Ini alat-alat yang digunakan untuk input data, tentunya ini perangkat kerasnya, ya, ada meja digitizer, GPS, scanner, dan komputer. Kemudian alat penyimpanannya, ini berbentuk software atau software ini bisa disimpan, bisa dipanggil. Kemudian ini alat untuk penyajiannya. Nah, penyajiannya juga bisa dalam bentuk database, data spasial, dan lain-lain. Baik, sebelum saya membahas pada bahasan selanjutnya, yaitu komponen SIG, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Siapa? Siapa? Bu. Oh, baik, Intan, silakan. Iya Bu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu dalam subsistem SIG ada 2 data manipulasi dan analisis. Bisa di apa ya Bu? Apa yang dimaksud dengan data manipulation dan analisis Bu? Baik, tadi sekilas memang sudah saya sebutkan, ya. Jadi untuk data manipulasi atau analisis ini fungsinya atau perannya menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Namun manipulasi di sini, ya, bukan negatif, tapi manipulasi di sini adalah bagaimana SIG ini bisa membuat suatu model. Nah, model-model ini misalnya seperti ini. Contoh, ketika dalam aturan di kehutanan untuk sungai ada aturan harus di-buffer, harus ada kawasan lindung. Nah, ini dengan SIG, dengan analisis dan model-model itu, ini bisa dilakukan. Nah, nanti akan menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Jadi arti manipulasi dan analisis ini model yang akan kita buat, gitu ya. Kemudian analisis yang kita pilih sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita tentukan. Begitu. Bagaimana, Intan? Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kurang jelas, silakan. Sudah jelas Bu. Baik, bisa lanjut ya. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah komponen SIG. Komponen SIG ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah perangkat keras, perangkat lunak, data, pelaksana, dan prosedur. Nah, ini semua akan saling terkait. Ya, yang pertama misalnya adalah perangkat keras atau software. Ini ada beberapa perangkat keras, ada laptop, ada komputer, ada workstation. Ini perangkat keras, gitu ya. Nah, kemudian untuk data inputnya ada scanner, digitizer, sampai ke keyboard. Kemudian untuk outputnya, ya, output device-nya adalah ada plotter. Ini plotter, ya, untuk menghasilkan peta yang ukurannya besar, sedangkan kalau yang kecil cukup dengan printer saja. Kemudian
ini ada perangkat lunak atau software. Nah, software yang sering digunakan ini adalah ArcGIS dan QuantumGIS. Walaupun di sini ada software yang berlicense, yang berbayar, ada juga yang gratis. Tapi untuk praktikum nanti yang kita akan gunakan menggunakan ArcGIS dan QuantumGIS. Ya, baik yang ketiga terkait dengan data. Intinya pada data ini, selama data tersebut memiliki koordinat geografis, maka data tersebut bisa diolah, gitu ya. Selanjutnya yang keempat atau sebelumnya ada perbandingan antara pengelolaan data spasial dengan SIG dengan manual, yang jelas bahwa dengan SIG jauh lebih efektif dan lebih efisien. Ya. Lanjut ke yang empat adalah SDM, di mana SDM ini sangat penting ya dalam menentukan proyeksi SIG. Nah, ini berhasil tidaknya tergantung dari SDM-nya. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat ya dari semua tingkatan, baik itu tingkatan pengguna sistem, supplier, pengembang dan aplikasi. Yang terakhir adalah prosedur. Prosedur itu pun ini harus jelas dan ada tahapan-tahapan dari mulai masukan atau input sampai output. Dari masing-masing input pun ini ada tahapannya, gitu ya. Jadi tidak bisa loncat-loncat, gitu ya. Artinya prosedur itu benar-benar tahapan demi tahapan harus diikuti. Baik, sekarang yang terakhir adalah manfaat SIG. Jadi ini ada beberapa manfaat SIG. Intinya SIG itu sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, ya, terutama di kehutanan, khususnya bidang manajemen hutan. Gitu ya. Ada manajemen tata guna lahan, inventarisasi sumber daya alam, kemudian daerah rawan bencana, bidang sosial, dan bidang kehutanan. Baik, mungkin itu ya. Ada beberapa contoh aplikasi SIG. Ini saya ambil dari Madiari 2020. Ada bidang perkebunan, bidang pertambangan, bidang penegakan hukum. Ini beberapa contoh aplikasi SIG. Kemudian di bidang geospasial, perpajakan, kemudian pemetaan potensi desa maupun potensi kampung. Ini di bidang kehutanan terkait dengan wisata alam. Ini terkait dengan konservasi ya untuk jelajah harimau, dan ini terkait dengan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Dan terakhir adalah ini terkait penentuan untuk erosi, apakah erosi itu ringan, berat, sehingga nanti bisa mengambil keputusan. Baik, demikian materi ruang lingkup SIG. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ini daftar pustaka ya yang digunakan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas dan tidak ada lagi yang bertanya, pertemuan ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.